Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali kita bertemu lagi di rumah Bapak. Anda sudah siap ke rumah Bapak? Nggak takut ya? Beberapa jemaat sakit, mereka meminta bantuan doa dari gereja, dari staf. Ya, tentu saja kita berdoa untuk yang terbaik. Tetapi yang terbaik bagi manusia itu berbeda dengan rancangannya Tuhan, betul ya? Jadi yang paling tepat adalah mempersiapkan diri kita untuk ketika akhir itu datang, seperti yang tadi kita nyanyikan, kalau akhirnya tiba, kita sudah siap. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap? Ini yang kemudian jadi pertanyaan kan? Apakah kemudian kita sudah siap? Saya sempat sampaikan kalau saya tidak salah di beberapa kesempatan yang lalu bahwa di surga yang terjadi adalah kita memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara tidak suka memuji dan menyembah, jangan-jangan salah jaringan nih, salah server, salah frekuensi. Karena kalau Anda nggak suka memuji dan menyembah, bagaimana Anda bisa bertahan nanti di kekekalan kan? Begitu. Logikanya kan seperti itu. Nah, itulah kenapa kemudian kami merasa rindu ya rekan-rekan pastoral di GPDI Mahanaim untuk juga mengajar jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa temukan catatan khotbah pada pagi hari ini di alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya koneksi kepada internet, silakan Anda masuk ke sana. Ada beberapa ayat yang mungkin saya tidak sempat untuk bacakan, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti secara mandiri, secara sendiri di rumah. Ya, kita bicara tentang gaya hidup memuji dan menyembah. Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Ya, tentu saja ini kemudian bisa menjadi hal yang Bapak Ibu Saudara anggap penting, bisa juga saya sudah mengerti mengenai hal itu. Tetapi saya harap setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, kita punya cara pikir, kita punya cara bersikap yang rindu untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, setidaknya kita ini tidak pernah selesai belajar sampai nanti akhir kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita buka dulu di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Sudah dapat? Kalau Anda punya Alkitab, boleh dibuka di situ. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi mereka di sini adalah, kalau Anda baca ke atas, Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ya, setiap kali saudara baca sebuah ayat, saudara baca konteks perikopnya, saudara baca konteks pasalnya, saudara baca kalau Anda rajin lebih lagi konteks di mana pasal itu berada kaitannya dengan kitab atau Injil yang kemudian itu ayat itu berada. Ya, jadi mereka memuji dan menyembah adalah Yesus dan murid-muridnya. Kalau kita belajar tentang konteks Alkitab, ya, nyanyian yang kemudian dinaikkan oleh Yesus dan murid-muridnya ini terjadi ketika mereka merayakan Paskah. Ya, jadi sebelum
perayaan Paskah umat Yahudi, Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk mari kita mengadakan perjamuan Paskah. Ya, ini kembali ke perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar dari beberapa khotbah yang disampaikan di gereja ini, kita juga pernah belajar ya tentang hari-hari raya orang Yahudi. Jadi mereka merayakan Paskah. Menariknya, Paskah yang dirayakan ini juga adalah Paskah yang akan digenapi oleh Yesus dan menjadi penanda sebuah perjanjian yang baru. Itulah kenapa kemudian disebut setengah dari kitab yang kita pegang ini adalah perjanjian baru. Jadi perjanjian lama, Paskah yang lama sudah berlalu, Yesus memperkenalkan Paskah, yaitu Dia sendiri yang menjadi korban. Tetapi saya tidak mungkin menjelaskan hal itu. Anda bisa cari khotbah-khotbah GPDI Mahanaim dari channel YouTube atau dari web kami, ya ada catatan-catatan khotbah di sana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belajar, ada nyanyian yang mereka harus nyanyikan atau yang biasa mereka nyanyikan orang-orang Yahudi ketika mereka merayakan hari-hari raya. Ya kalau di Taurat itu kan ada hari-hari raya ya, yang 3 yang paling terkenal yang sering kita sebut adalah Paskah, kemudian Pondok Daun-daunan, ya kita melihat Pentakosta, kemudian Pondok Daun-daunan. Ya, 3 hal itu yang kemudian nanti akan digenapi oleh gereja Tuhan. Nah, Paskah itu digenapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, bagi orang Yahudi tetapi Paskah yang mereka rayakan adalah keluarnya mereka dari Mesir. Jadi Allah, Yahweh mengeluarkan mereka, tangan Allah yang kuat mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya dengan tanda-tanda yang ajaib, Bapak Ibu Saudara bisa pelajari itu. Ada 10 tulah yang diberikan kepada orang Mesir, kepada Firaun khususnya, yang tidak mau melepaskan umat Israel pergi. Nah mereka merayakan hari raya Paskah dengan menyanyi, nyanyian pujian kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tradisi Paskah yang dibangun berdasarkan Taurat. Nah, most likely, ya, kemungkinan besar nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika merayakan Paskah dan Yesus serta murid-muridnya ketika merayakan Paskah adalah dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Itu tradisinya seperti itu. Ya. Kenapa harus Mazmur 113 sampai 118? Karena di dalam Mazmur ini penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Ya, ketika merayakan Paskah, Anda merayakannya dengan cheerful heart, ya, dengan sukacita. Demikian juga kita kan, ketika kita merayakan Paskah, betul kita merayakan dengan hikmat apa yang Allah, yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita, tetapi kemudian kita bersukacita. Ingat ya, kalau gembala setelah saudara menikmati tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan, beliau selalu mendorong Anda untuk memuji Tuhan. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang menyukakan. Ada sukacita ketika orang Yahudi merayakan Paskah. Ya, itu ada di dalam Mazmur 113 sampai 118. Jadi ini sering dinyanyikan dan jadi tradisi mereka. Nah, ada ayat-ayat yang sering dinyanyikan dalam merayakan hari-hari raya itu, menyanyikan. Jadi Mazmur ini bisa dinyanyikan atau diperkatakan. Ya. Seperti tadi kita bisa menyanyikan ya, di rumah Bapa Yesus berjanji, tapi bisa juga kita perkatakan kan, di rumah Bapa Yesus berjanji. Ya, bisa seperti itu. Nah, hal yang sama juga dilakukan dengan Mazmur. Ya, orang bisa menyanyikan itu atau memperkatakannya. Nah, ada 2 ayat yang sering
nyanyikan dan diperkatakan adalah Mazmur 113 ayat 7 dan Mazmur 118 ayat yang kelima. Ya, Bapak Ibu Saudara catat saja kalau Anda ingin baca sendiri nanti ya. Apa sih yang mereka nyanyikan, yang sering mereka nyanyikan? Itu, 2 ayat itu. Jadi Mazmur ini memang jadi bagian tradisi pujian orang Yahudi dalam menyambut hari-hari raya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lagi belajar tentang gaya hidup. Karena itu saya ingin bawa Anda kepada gaya hidup, pengaruhnya pada individu dan kepada komunitas. Gaya hidup itu apa sih sebenarnya? Nah, gaya hidup itu berlangsung di tingkatan individu, di tingkatan kelompok dan budaya. Nah, seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, pengaruhnya itu timbal balik, resiprokal, istilah kerennya. Jadi saling memengaruhi. Jadi budaya itu memengaruhi individu, memengaruhi kelompok, dan membangun budaya itu kembali. Jadi seperti sebuah siklus. Jadi individu memengaruhi kelompok, individu bisa memengaruhi budaya setempat, atau budaya bisa memengaruhi kelompok yang masuk ke suatu tempat tertentu dan individu-individu yang di dalamnya. Nah, contoh yang paling mudah adalah misalnya di Indonesia kita baru merayakan bulan lalu kemerdekaan, 79 tahun. Ada satu bapak bangsa kita yang terkenal, namanya siapa? Soeharto, Bu. Ya, itu kedua. Yang pertama Soekarno. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat sekarang di level pemimpin-pemimpin bangsa kita, kalau ada acara kenegaraan mereka suka pakai yang laki-laki. Ya, saya nggak pernah lihat yang wanita pakai, harusnya tidak ya. Laki-laki selalu pakai apa? Peci berwarna hitam, betul ya? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang dimulai oleh Soekarno, seorang individu. Dia memakai peci itu sebagai lambang, ya, yang mewakili keindonesiaan, yang mewakili Indonesia sudah tidak lagi di bawah penjajahan. Karena saudara lihat ya, topinya orang Belanda beda ya. Ya, menir itu biasanya pakai topi yang bentuknya berbeda dengan peci. Jadi Soekarno ingin, hey, ini kami, ini Indonesia. Gitu. Dan dia padukan dengan jas kadang-kadang kan, setelan. Untuk menyatakan bahwa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain, termasuk yang dulu pernah menjajah Indonesia. Ya, orang Indonesia juga ya, elegan, orang Indonesia juga modern, orang Indonesia juga menatap ke depan, tapi punya identitas, peci. Itulah kenapa kalau saudara lihat di Istana Negara ketika menteri mau dilantik ini dan selalu mereka pakai peci. Bayangkan, seorang individu bisa mengubah perilaku kelompok dan menjadikan itu budaya 79 tahun sesudahnya. Bayangkan ya, ini sesuatu yang bisa kemudian kita pelajari. Sebaliknya ada orang-orang yang mengubah gaya hidup mereka karena tekanan kelompok atau tekanan budaya. Misalnya ketika saya dulu sekolah di Amerika Serikat, di Dallas, semua rekan-rekan saya selalu dipanggil dengan nama depan. Karena itu menunjukkan keakraban. Ya, kalau kami di antara staf kami ajarkan malah kami harus menyebut dengan sebutan-sebutan honorific. Honorific itu maksudnya penghormatan. Ya, kita sebut Pak, kita sebut Ibu, kita sebut saudara, saudari untuk mereka. Kalau kita sebut namanya aja kayak tidak menghormati orangnya, begitu ya. Tapi kalau di Amerika Serikat budayanya beda. Jadi saya harus panggil profesor saya nama depannya gitu ya. Namanya dia Dan Cole. Jadi saya harus panggil Dan, tapi saya nggak bisa, saya akhirnya panggil Prof. Dan. Ya, gitu. Tapi ada juga teman-teman kelas saya, ya, seorang hamba Tuhan, jemaatnya ribuan. Ya, dia pengennya dipanggil Ricky, namanya Ricky Temple.
ya, jemaatnya di Atlanta di bagian timur Amerika Serikat. Tapi saya panggil dia Pastor Ricky supaya agak menghormati ya, karena orang Indonesia seperti itu. Jadi budaya itu bisa memengaruhi kemudian level kelompok atau individunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya gaya hidup itu adalah sesuatu yang kompleks. Karena ia terdiri dari ada perilaku di situ, ada pilihan-pilihan orang, ada pola yang ditunjukkan oleh seseorang untuk kemudian itu memengaruhi keberadaannya, kesejahteraannya, bagaimana ia membawa dirinya, bagaimana ia damai dengan dirinya, ya gaya hidup. Karena itu gaya hidup itu bisa menunjukkan identitas seseorang itu. Seperti yang tadi, ya, identitas Indonesia, identitas orang-orang dari Barat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita pelajari sebagai sebuah pembentukan perilaku dan karakter. Jadi perilaku, tingkah laku kita, karakter kita itu diubah atau berubah melalui gaya hidup yang ditampilkan. Nah, ini sedikit pelajaran tentang perilaku ya. Kalau kita belajar perilaku yang memengaruhi kehidupan seseorang, ada yang dikenal sebagai teori SOR. Ya, teman-teman psikologi biasanya mereka kenal, faham dengan hal ini, atau teman-teman di marketing ya. SOR ini bicara tentang stimulus, organisme, dan respons. Ya, stimulus, organism, and response. Ini teori yang sangat dasar mengenai perilaku seseorang, di mana sebuah respons itu selalu dimulai dari sebuah stimulus. Misalnya, stimulusnya adalah bel, gitu. Misalnya ada bel berbunyi. Ketika Anda di sekolah, ya, misalnya masih di tingkat pendidikan, saudara tahu bahwa bel ini menandakan jam istirahat. Ya. Maka respon saudara terhadap hal itu adalah saudara kemudian bangkit dan pergi ke kantin. Lalu O-nya apa, Jeff? O itu adalah ketika organisme itu kemudian berpikir, aku mau makan bakwan atau bakcang ya. Gitu. Jadi stimulusnya satu, responsnya nanti dia pergi ke kantin, tetapi ada proses di tengahnya. Itu yang disebut SOR. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja kan juga demikian kan? Ada stimulus yang kemudian muncul, apakah itu dari WhatsApp, dari Instagram, ada ibadah nih di Mahanaim. Kemudian saudara merespons dengan mempersiapkan dirimu. Tetapi within yourself, di dalam dirimu Anda berpikir kan, saya mau pakai baju apa nih? Saya mau naik apa nih? Saya mau ngasih berapa nih persembahan? Atau bahkan ada yang berpikir, saya datang atau enggak nih? Ya, stimulus, respons. Perilaku kita itu selalu seperti itu. Ya. Ini pola yang terus terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, ini kemudian dikelola di dalam diri dan kemudian muncul dalam respons kita. Nah, perilaku yang berulang, Bapak Ibu Saudara, itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Suatu kebiasaan. Kalau saudara mengulang suatu perilaku terus-menerus, itu jadi kebiasaan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh-contoh yang mungkin saya tidak perlu bacakan satu persatu, tetapi Anda bisa lihat ada kebiasaan yang dibangun oleh Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Ya, ketika dia mempersembahkan korban demi anak-anaknya. Ya, ini suatu kebiasaan yang dia bangun. Kenapa dia takut? Kalau anak-anaknya jangan-jangan bersalah. Jadi dia sebagai orang tua dia ingin ya mempersembahkan on behalf demi anak-anaknya.
Kemudian ada juga siapa? Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 20. Ketika itu dia bersalah dan kemudian anaknya meninggal, dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke hadapan Tuhan. Tetapi sebenarnya ini kebiasaan yang selalu dia bangun. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, Daud selalu cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara cari siapa? Cari pinjol. Ketika ada masalah, siapa yang kita cari? Ini kebiasaan, pasti. Gitu. Ada orang-orang yang biasa untuk berhutang, mengutang. Karena gimana pun mereka langsung berpikir ke sana. Oh, ini solusi untuk masalah saya adalah cari utang. Ada yang langsung seperti itu kan? Jadi, karena itu dibiasakan oleh dirinya. Tetapi ada juga orang-orang lain yang punya kebiasaan-kebiasaan lain. Kemudian ada juga siapa namanya? Daniel. Ya, ini terkenal Daniel 6 ayat 11. Ketika saudara bicara tentang orang yang punya kebiasaan untuk berdoa. Bahkan di saat yang sulit. Bahkan ketika jabatannya dipertaruhkan. Dia masih berdoa. Nah, ini kan juga kemudian jadi himbauan bagi kita ya, jadi pengingat bagi kita. Apa yang kita lakukan ketika kemudian kita terpojok. Orang-orang ini membangun kebiasaan di dalam kehidupannya ketika mereka ada dalam kondisi yang sulit, mereka cari Tuhan. Mereka berdoa, mereka membangun mezbah. Bagaimana dengan kita? Ya, kembali ke slide sebelumnya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa perilaku itu kemudian membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu kemudian membentuk pola, pattern. Seperti ketika saudara menggaruk tanah gitu ya, ada pola di situ. Ya, ketika Anda garuk terus, maka pola itu akan semakin permanen. Nah, pola ini yang kemudian menjadi karakter. Karakter Anda baik, tidaknya, bagaimana Anda bersikap, itu dimulai dari hal-hal yang berulang ini. Nah, poin saya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang gaya hidup memuji dan menyembah, seorang Kristen yang Bapak Gembala sering sampaikan sebagai seorang pengikut Yesus yang sejati, harapannya memiliki gaya hidup yang baik. Anda dikenal sebagai orang yang punya karakter yang baik. Betul kan? Itu kan harapannya. Apa gunanya kemudian kita datang setiap hari, setiap minggu ke gereja, kemudian kita dikenal di Tegal sebagai orang yang punya karakter yang buruk? Apa gunanya? Tapi kita ingin jadi pengikut Yesus yang sejati, yang kemudian punya karakter yang baik, sehingga kemudian Anda menjadi individu-individu yang membentuk kelompok yang dikenal baik. Orang-orang mengenal Jemaat Mahanaim sebagai orang-orang yang baik. Sehingga terbentuk akhirnya budaya yang mencerminkan karakter ilahi. Ingat ya, tadi ada siklus individu memengaruhi kelompok, kelompok memengaruhi sebuah budaya. Budaya itu bisa memengaruhi kelompok, bisa juga memengaruhi individunya. Jadi Anda yang masuk ke Mahanaim juga bisa seperti itu kan? Dulu saya ingat gembala cerita kalau di Mahanaim itu susah sekali jemaat untuk tepuk tangan, untuk menyembah Tuhan. Tapi sekarang budayanya sudah terbentuk, Anda yang masuk ke sini meskipun Anda dulu nggak suka memuji menyembah, Anda berpikir untuk wah semua orang di sini memuji dan menyembah. Saya harap begitu sih ya. Gak ada lagi yang ketika pujian dan penyembahan kemudian pegang kursi gitu ya. Atau itu kan juga respons ya sebenarnya. Kalau saudara belajar stimulus organism response, stimulusnya adalah lagu dinyanyikan. Ya. Respons saudara kan Anda menyanyi atau tidak begitu kan. Tetapi di dalam organisme ini kan saudara berpikir, ah lagunya baru nih, ah WL-nya gue gak suka. Musiknya kurang pas gitu kan. Saudara berpikir kemudian keluar respons.
Apakah saudara nggak ikut nyanyi? Apakah saudara kemudian mengabaikan pujian dan penyembahan itu? Itu kan hal yang terjadi terus kan di dalam kehidupan kita. Tetapi harapannya adalah saudara punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, gaya hidup yang baik. Nah, gaya hidup seorang Kristen harusnya mengadopsi gaya hidupnya Kristus. Ayat yang pertama kita baca kan, kalau Yesus dan murid-muridnya kemudian mereka memuji, menaikkan nyanyian pujian, loh masakan kemudian kita pengikut Yesus nggak mau melakukan yang sama? Iya toh? Coba tanyakan kepada diri Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah saya sudah jadi pengikut Yesus yang sejati? Kalau Yesus memuji dan menyembah, kalau Yesus menaikkan nyanyian pujian, so do we. Harusnya kami juga demikian. Karena saya seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, gaya hidup memuji dan menyembah dari masa ke masa itu sebenarnya sudah menjadi ciri. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini adalah menjadi ciri orang percaya, pujian dan penyembahan. Coba di perjanjian lama kita buka ya. Semoga kita tidak mengambil banyak waktu di sini. Di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Tidak mungkin kita bacakan semuanya. Tetapi saya bacakan saja ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. Ya, saat itu mereka dilepaskan dari Mesir dan dilepaskan dari kejaran tentara Mesir. Ini yang mereka nyanyikan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Dia bernyanyi. Jadi dari zaman Musa, dari zaman keluarnya Israel dari Mesir, sudah ada nyanyian. Kemudian masuk ke zaman pemazmur. Di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Pemazmur ada di dalam tekanan, di dalam masalah, tetapi dia yakin Allah adalah perisainya. Dia berkata, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara bisa dapatkan ini dari masa ke masa. Nyanyian ini jadi trademarknya orang percaya. Jadi bagaimana mungkin kita mau lari dari hal ini? Oh, saya pengen hanya percaya saja. Udahlah, saya nggak pinter nyanyi, saya nggak mau memuji. Dan ini bukan tentang pinter atau tidak menyanyi. Ini adalah gaya hidup orang percaya. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Markus 14 ayat 26 yang tadi kita baca. Yesus dan murid-muridnya ya, menyanyikan pujian. Bahkan sampai di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ini kejadian mana? Paulus dan Silas di dalam penjara. Dia menyanyi. Bahkan di dalam kesulitan. Jadi, this is us. Inilah kita. Inilah pengikut Yesus yang sejati. Ini gaya hidup yang gak bisa kita lepaskan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memiliki gaya hidup memuji dan menyembah ini bukan sekedar untuk menguntungkan atau memuaskan pengalaman subjektif kita. Seperti kita datang ke konser gitu ya. Ketika datang ke konser, saudara lihat ada Raisa, ada Tulus, ada siapa? Sheila on 7, Dewa 19, siapapun itu. Kalau yang generasi lama mungkin Panbers, Coast Plus, meskipun sudah meninggal ya orang-orangnya. Tapi bukan sekedar itu, bukan sekedar saudara senang mendengar sebuah nyanyian dinyanyikan. Gaya hidup memuji dan menyembah
itu memiliki keuntungan spiritual bagi kita. Yang pertama, dia membangkitkan semangat yang lemah. Saya nggak mungkin baca ayat referensinya, Anda boleh catat saja atau copy paste dari alamat web yang tadi. Ia membangkitkan semangat yang lemah ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan. Saudara mungkin capek seharian, mungkin Anda lemas, ada keputusan, ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain yang melemahkan saudara. Tetapi Anda memuji dan menyembah Tuhan dan kemudian kekuatan dari dalam itu muncul. Yang kedua, saudara bisa melihat dari sudut pandangnya Allah. Ketika Anda memuji dan menyembah, you are transcend. Anda naik ke realitas ilahi, realitas spiritual. Sehingga saudara tidak melihat dari levelnya manusia. Saya pernah dulu contohkan dengan seorang anak ya, anaknya pendeta muda Simon waktu itu. Kalau realitas manusia, kita hanya melihat tantangan di sekitar kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah adalah Allah ingin membawa kita ke realitasnya Dia. Realitas ilahi. Sehingga ketika Anda ada di atas, Anda melihat bahwa hey, Tuhan bersamaku. Masalah ini tidak sebesar itu. Karena Tuhanku lebih besar. Ini yang didapatkan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara merasakan campur tangan Tuhan dalam menghadapi kehidupan. Allah terlibat di dalam hidup Anda, merasa bahwa Dia tidak jauh dariku. Itulah kenapa kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Karena tangan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Ketika Anda merasa sendirian, Anda bernyanyi, Anda menyembah Tuhan. Anda perkatakan bahwa aku tidak pernah sendirian. Bapakku baik. Ya, saudara menguatkan hal itu. Melihat ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menutupnya, ini bukan sebuah hal yang kemudian menuntut bahwa saudara punya kemampuan khusus. Ini bukan tentang kemampuan Anda untuk menyanyi, bermain musik, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya dalam kelompok kemampuan untuk memuji dan menyembah itu kan sudah ada ya. Betul kan? Rekan-rekan pemusik bisa naik ke depan. Saya pengen coba eksperimen. Saya nggak tahu eksperimen ini berhasil atau tidak. Tetapi harusnya itu ada di dalam diri kita. Gitu loh, memuji dan menyembah Tuhan. Dan meskipun Anda nggak punya kemampuan itu, ada kelompok, ada budaya yang kemudian kita baca di dalam firman Tuhan yang mendukung mengenai gaya hidup memuji dan menyembah. Ada nggak harmoni Bapak Yohanes 4 nada? Ta 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 gitu mungkin. Nah saya ingin, ini kan kita punya 4 kolom ya. Ini eksperimen aja Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada 4 kolom ya. Kolom yang paling sana, saudara nyanyikan nada yang paling rendah. Seberapa? Da. Coba sama-sama kolom yang sebelah sana. 1, 2, 3. Da. Tahan ya. Ingat ya. Oke, kolom yang kedua, nada yang kedua. Coba ya, 1, 2, 3. Da. Bisa ya? Kita gabung ya, 1 sama 2 ya. Yang pertama gimana tadi Pak Yonas? Ayo dong, 1, 2, 3. Yang kedua? Sama-sama? Keren. Sekarang kita coba yang ketiga. Oke? Da, da, da. Coba, 1, 2, 3. Da. Mantap ya. Coba kita gabung 1, 2, dan 3. Ya, ulang lagi Pak Yonas. Da, da, da. 1, 2, 3. Asik. Terakhir, jangan mengecewakan. Yang terakhir ya. Da, 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 da.
Coba 1, 2, 3. Mantap ya. Oke, sekarang 1, 2, 3, 4 sama-sama ya. Kita ulang sebentar. Coba Pak Yohanes. Da, 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 da. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Anda semua. Amin. Meskipun saudara nggak pernah belajar tentang musik, it's within us. Gitu. Itu ada di dalam diri kita. Saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan bukan karena kemampuan individu kita. Tapi ini yang saya rasa kemudian kita harus belajar. Mulailah dari kebiasaan dirimu sendiri. Mulailah untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam dirimu. Secara individu. Biasakan dirimu untuk menikmati pujian dan penyembahan. Kemudian bawa itu di dalam keluarga Anda. Di rumah anakmu, ajak mereka memuji Tuhan. Ajak mereka menyembah Tuhan. Ajak mereka menikmati. Kalau Anda nggak punya keluarga jasmani di sini, Anda sedang merantau, keluarga rohanimu ada kemah di sini. Saudara memuji dan menyembah bersama dengan kemahmu. Dan kita percaya bahwa budaya jemaat di gereja akan berubah. Ketika semua individu-individu punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan.